Baik, pada video kali ini kita akan praktek tentang apa sih kegunaan dari Meta Viewport ini gitu. Kalau misal saya akan hapus di sini ya, saya hapus, kemudian simpan. Kemudian saya akan buka lagi dokumen HTML-nya di browser seperti ini. Kalau kita klik kanan, inspect, lalu di sini kita akan set menjadi tampilan HP iPhone XR gitu. Nah, di sini kita klik HTML ini, pastikannya kita klik ini. Bisa Anda perhatikan bahwa di sini ukuran layarnya itu adalah 414 width-nya atau lebarnya, dan tingginya itu adalah 896 gitu. Sedangkan dokumen HTML yang kita buat 980 dikali 131 gitu. Nah, width-nya ini atau lebarnya itu kan dia nggak sesuai gitu ya. Jadi lebaran si HTML ini gitu. Nah, untuk menyesuaikan ini kita menggunakan meta tag yang ada di sini gitu. Nah, apa sih efeknya kalau nggak sesuai? Kalau nggak sesuai, nanti kalau kita buat CSS, mungkin aja ada beberapa hal yang kita ekspektasikan itu berjalan dengan normal, mungkin aja nggak berjalan dengan normal gitu. Gara-gara kita nggak nambahin tag ini gitu. Nah, yang berfungsi untuk menyesuaikan lebarnya agar sesuai dengan ukuran layar HP iPhone XR ini, agar ini itu 414 juga ya, biar nggak kelebihan nih 980, adalah yang ini. Nah, ini width-nya ini gitu. Kalau kita simpan, kita reload di sini. Nah, seperti itu hasilnya gitu. Jadi yang tadi itu kan kecil banget ya, dibandingkan ini 414, ini 414 gitu. Nah, jadi itu bedanya, ini dia itu menggunakan tempat sesuai ukuran layar HP-nya gitu. Kalau misal tadi kita nggak pakai yang viewport ini, kita hapus gitu ya, kita reload. Nah, seperti ini gitu dia. Jadi ada bedanya gitu. Ini dia lewat gitu. Nah, ini bisa dilihat nih lewat dia. Yang ini. Nah, ini lewat dan kepotong dia gitu. Kalau misal kita isikan tag viewportnya, jadi dia itu nggak kepotong. Nah, kalau kita reload dia itu nggak kepotong seperti itu gitu. Jadi ini itu yang tag ini berfungsi untuk menyesuaikan lebar dari HTML yang kita buat agar sesuai dengan HP-nya gitu, dengan ukuran layarnya. Jadi nggak cuma di HP, di laptop, di PC juga kita sama gitu ya ukurannya gitu. Kalau misal kita ubah di sini, artinya misal di iPad Pro 1024, ini juga ikut 1024 gitu. Jadi menyesuaikan ukurannya gitu. Kalau misal yang ini itu tadi seperti iPhone-nya ini kan 414. Tadi kan kita nggak pakai tag, itu kan kelebihan di sini. Jadinya HTML kita itu bakalan kelewatan gitu sampai sini gitu. Nah, sampai sini gitu. Jadinya ada yang kepotong misal dan lain-lain gitu. Kemudian baiknya kita isi meta yang ini gitu, jangan sampai lupa. Kemudian ada initial scale. Jadi initial scale ini berfungsi untuk ketika kita buka websitenya, website kita itu nggak di zoom gitu secara default oleh browser gitu. Jadinya kita ngeset zoom awalnya itu 1 gitu, supaya website kita nggak di zoom oleh browser gitu secara default. Makanya kita isi initial scale 1.0 di sini. Nah, jadi sekian video tentang bagaimana caranya menggunakan meta name viewport. Jadi kegunaannya itu adalah untuk memastikan lebar HTML yang kita buat ini sesuai dengan lebar layar. Jadi di ukuran layar itu kan nggak satu jenis ya, artinya ada yang Full HD, ada yang 2K, ada yang 4K. Bahkan di HP itu ukuran layarnya itu lebih bervariasi gitu ya. Jadi ada yang ukuran tablet, ukuran layar kecil, layar besar, dan lain-lain gitu. Bahkan kepadatan pikselnya juga berbeda gitu. Nah, ini itu memastikan bahwa HTML kita menyesuaikan ukuran layar itu secara default gitu. Misal ukurannya 1920, maka dia itu akan 1920 gitu lebarnya. Kalau misal 2K gitu atau 4K, dia itu bakalan otomatis untuk menyesuaikan lebarnya juga.